Sebab papa kita beda dengan agama apa saja. Semua agama itu Tuhan mereka itu nganggur rupanya, nimbangi dosa saja kerjaannya. Maaf ya, betul nggak? Dikit-dikit nimbangin. Nah, kalau papa kita nggak pakai timbangan. Kenapa? Sebab di mata dia dosa itu dosa. Nggak ada ukuran SML, itu cuma baju. Jadi papa kita kalau melihat dosa itu bukan besar kecil, berat ringan, tidak. Buat dia dosa itu dosa. Jadi kalau ada orang mencuri $5 dengan korupsi $5 juta, nah hukumannya sama, kan neraka juga. Nah, bagi agama-agama, neraka itu seperti kolam renang. Ada yang dangkal untuk anak-anak. Itu konsep agama. Kalau papa kita tidak, neraka itu sama dalamnya. Jadi dianjurkan, kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, sekalian saja, toh sama ke neraka. Maka itu kalau seorang nggak berzina tapi suka lihat situs porno, goblok konrek. Itu bodoh betul. Langsung aja ke gangsters, nggak usah repot-repot. Ngapain ngintip? Sebab itu sama. Katakan amin. Lu bener kok. Baru tahu ya, terlalu kalau baru tahu. Itu papa kita. Dia nggak pernah membedakan dosa itu besar kecil, nggak ada. Maka itu kalau saya berkata kita ini mantan bajingan, jangan tersinggung. Mungkin selama kita hidup sampai umur sekian, gak pernah nyakitin orang, gak pernah ganggu orang, utang orang gak pernah ditagih, utang dia itu, utang ke dia terus yuk, karena gak pernah ditagih. Orangnya baik betul. Dengar, kalau dulu waktu masih SD, pernah pinjem pensil teman, lupa sampai hari ini ngembalikan. Ngerti? Di hadapan papa kalau gak bertobat orang itu apa? Bukan bajingan kok, pencuri enak bener. Bajingan, jangan lupa itu. Mungkin gak pernah minjem pensil teman terus lupa. Papa kita punya tetangga. Di halaman rumah depan tetangga ada pohon mangga. Nggak tahu bagaimana ceritanya, ada satu dahan yang bertumbuhnya ke arah rumah papa kita. Kebetulan berbuah yang paling banyak di sini. Loh kenapa? Wah, saya belum ngomong apa-apa kok, saudara. Ah, berarti ayo pernah. Saya belum ngomong apa-apa kok, saudara. Nah, waktu kita masih kecil pernah ambil buah mangga itu. Itu apa ya? Ya sudah. Bajingan juga. Nih, saya nggak salah. Dahannya ke sini. Ya tapi lihat pohonnya di mana dong? Jangan lihat dahannya, lihat pohonnya, enak aja. Ngerti nggak sih? Jadi itu hukum dari papa kita. Maka itu ayat berapa tadi saya lupa sih? 9. Rela, saya kata ini. Menurut kerelaannya, berapa kali? 2 kali, 3 kali ada kata rela di situ. Berapa? 1, 2 kali. Saya baca lagi. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Apa rahasianya? Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayo saya ajak saudara berpikir. Kalau ada kata ini, bisa bayangkan kalau dia nggak rela, kita jadi apa? Cepat jawab. Dawet, tahu dawet. Cendol itu loh. Kalau dia nggak rela, ngerti kata dia kalau nggak rela itu? Habis kita ini, habis betul. Jawab ya atau tidak? Maka itu yang sombong bertobat. Yang suka sakit hati nggak mau ngampuni orang lain bertobat. Kalau dia sampai rela menerima kita bajingan begini, yang rugi itu dia. Kita ini, saya sering berkata, kita ini orang suka ngerampok surga. Betul nggak? Dalam hal apa kita ngerampok surga? Cepat. Jawab. Dalam hal apa kita sering ngerampok surga? Ayo jangan lama-lama. Belas kasihan? Wah, terlalu ringan. Enggak. Dalam hal apa
Apa kita sering ngerampok surga? Apa? Berkat. Oke, ini. Jangan tersinggung. Cuma 1/10 aja dikasih Tuhan, mintanya banyak. Kan kurang ajar itu. Lo serius ya berkata? Maka itu saya gak pernah sibuk perpuluhan. Cuma 10% aja kok. Berapa kali orang Kristen kecewa. Ketika ini, ketika itu, terjadi kecelakaan. Kan saya sudah bayar perpuluhan. Kenapa begini? Kamu kira cukup 10% itu? Enak aja. Baru 10% saja sombong. Oh, pelit itu. Lu serius? Kenapa Papa bicara kepada orang Israel 10%? Sebab di dunia ini hanya ada 2 bangsa yang paling pelit. 1 Tionghoa, 2 Israel. Catat itu baik-baik. Enggak ada bangsa sepelit 2 ini. Ampun, orang Tionghoa, orang Israel itu pelitnya minta ampun. Hanya emak engkongmu kalau nggak percaya. Bagaimana dari kecil kita diajar untuk pelit. Maka itu Israel harus diberi peraturan 10%. Itu minimum. Karena kalau mereka nggak diberi batas minimum, nggak akan beri. Memang pelit. Maka itu kalau gereja ngomong perpuluhan lagi itu salah. Karena itu kecil. Betul? Ingat tuh kata kerelaan. Berarti dia bisa nggak rela tuh. Loh betul nggak? Dia bisa nggak rela tuh. Untuk mengasihi kita, untuk apa? Ngurusin kita. Jelas dia rugi. Maka itu ayo kita pikir ini. Tadi saya terlambat. Itu gara-gara cari rendang. Loh serius. Kemarin itu Pak Iwan ngajak saya ke Villa Wood. Ya udah, memang hobi saya itu ke penjara. Hobi. Satu kemana-mana ingin berkata orang penjara. Rupanya salah. Kalau masuk ke situ itu harus ada tujuan. Mengunjungi siapa? Tadi ditanya, mengunjungi siapa? Enggak ada. Loh. Jadi bagaimana? Tuh, saya pikir dia itu mengunjungi siapa juga. Saya cuma ikut. Mana saya tahu. Jadi nggak tahu enggak. Loh, ya udah cari orang Indonesia saja. Cuma ada 2 ekor orang Indonesia di situ. 1 orang Papua, 1 orang Jogja. Yang Papua nggak mau ditemui, yang Jogja namanya Alwi. Nah, Islam saudara. Ya udah, 1 jiwa tetap berharga bukan di hadapan Tuhan. Akhirnya kami cerita, bicara semua. Kasih dia yatim piatu semuanya itu. Nah, terus saya nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong agama, nggak ngomong aja hidup sehari-hari segala macam. Dia senang. Jadi Pak Iwan nawarkan diri, anggap aku keluargamu di sini karena kamu gak punya siapa-siapa. Kasih nomor telepon, dia juga bisa punya handphone baik kalau gitu. Nah, terus sambil ngomong-ngomong, saya tuh ngomong gini, ya, karena saya tuh tahu betul bagaimana perasaan orang di penjara. Saudara ingat, kekristenan itu identik dengan penjara, saudara. Dari mulai Musa, Yusuf semuanya, sampai Paulus, Yohanes semuanya, mereka di penjara bukan? Agama Kristen, kalau saya bicara agama, itu dekat dengan penjara. Karena bicara penebusan, pengampunan, pelepasan. Semuanya urusan penjara. Maka itu orang Kristen harus mengasihi orang-orang di penjara. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 25, kenapa waktu aku dalam penjara kamu gak pernah tengok aku? Akhirnya saya tanya. Di situ dikatakan, tiap hari itu ayam aja makanannya. Sampai bosan ayam, dia pakainya sampai bosan. Dia bilang gitu. Oke. Jadi kamu tuh pengen apa, Alwi? Dia cuma minta 2, sambal teri dan rendang. Oh ya, ya udah. Nah besok Pak Iwan akan ngantar. Nah cari rendang itu di mana? Kami tinggal di Bimbel. Jauh sekali. Nah tadi ini karena mobil nggak cukup, lalu kami bertiga naik tren. Ternyata salah juga Pak. Saya bilang 3 adult single. Kok mahal? Saya nggak sempat ngomong karena kereta datang. Cepat-cepat aja. Begitu turun sentral, masuk karcis, loh kok keluar lagi? Saya baca, laritan. Ya so mau diapain bisa terlambat? Telepon-telepon gembala suara nggak dijawab. Kami itu bingung, sini mau kemana sekarang kami itu? Kan nggak tahu, hujan lagi. Akhirnya saya telepon Pak Iwan. Nah, kan di sentral, iya, kan dekat Shalom. Maksudnya, cari rendang. Oh iya, rendangnya Alwi, baru ingat saya. Semasa bingung, Shalomnya sebelah mana? Saya nggak tahu.